Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Santosa. Ya, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftarannya. Mungkin banyak teman-teman yang kesulitan mendaftar karena wajar hari terakhir trafiknya mungkin sangat luar biasa. Ya, kalau teman-teman perhatikan jadwal, ternyata ya waktu pengumuman dan jadwal untuk tes itu begitu dekat. Mungkin sekitar 1 pekan. Nah, daripada tidak menggunakan untuk hal yang bermanfaat, mari kita manfaatkan bersama untuk mempelajari kisi-kisi terlebih dahulu. Baru nanti di lain waktu ya saya akan upload juga untuk latihan soalnya. Nah, sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah, tapi ya akan saya jawab semampu saya karena ini bukan channel official Kementerian Desa. Oke ya, sebelumnya saya ada disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi 50 kisi-kisi ini diambil dari berbagai sumber seperti soal tes seleksi PLD tahun-tahun sebelumnya, dan juga regulasi terbaru yang mengatur tata kelola keuangan dan pemerintahan desa. Ya, sumbernya di poros.id, berita nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, kalau mungkin pengen membaca langsung dari sumber utamanya. Nah, saya lihat beberapa sepertinya memang sesuai ya yang dialami di desa. Ya, ada 50 kisi-kisi ya. Kisi yang pertama sampai ke 5. Jadi nanti ditanyakan tentang pemahaman soal misi pendamping desa, mungkin motivasi mendaftar dan wawasan, kemudian pengertian bedanya BUMDesa dengan BUMDes bersama. Ya, ini nanti akan kita bahas di soal-soal, ini baru kisi-kisi. Dan yang kelima, pemahaman peserta terkait SDGs desa. SDGs itu adalah Sustainable Development Goal. Jadi pemerintah itu punya beberapa, sekitar 17 ya, targetan untuk pembangunan berkelanjutan. Nanti akan dibahas lebih lanjut di soal-soalnya. Kemudian kisi-kisi yang 6 sampai 10 ya. Yang 6, regulasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa. Ya, ini nanti akan saya taruhkan linknya tentang Undang-Undang Desa yang bisa dipelajari. Saya yakin banyak yang akan keluar tentang Undang-Undang Desa. Kemudian yang ke-7, wawasan tentang desa adat. Yang ke-8, pembagian bidang pembangunan desa. Jadi dulu ya, ketika saya jadi perangkat desa di tahun 2018, awalnya hanya ada bidang 4 ya. Ini yaitu bidang pemerintahan, kemudian bidang pembangunan, bidang pembinaan, kemudian bidang kebudayaan, hingga akhirnya di 2019 tambah 1 bidang lagi yaitu bidang bencana itu. Kemudian 9 kisi-kisinya tentang wawasan terkait RPJMdes, RKPdes dan APBdes. Jadi ini memang tugas dari pendamping lokal desa. RPJM itu untuk rencana jangka panjang sekitar 6 tahun, dan ini wajib dimiliki untuk kepala desa yang baru. Kemudian RKPdes ini tahunan ya. APBdes ini juga yang memuat dari penerjemahan dari RKPdes. Yang ke-10, tata cara dan proses pembuatan peraturan desa atau Perdes. Kemudian kisi-kisi 11 sampai 15 ada tata cara dan proses pembuatan peraturan kepala desa atau yang disingkat dengan Perkades. Ini setiap tahun mesti desa membuat untuk berbagai keperluan. Salah satunya mungkin untuk Perkades, APBdes, dan banyak lagi yang lainnya. 12, pemahaman peserta soal partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan yang 13 yaitu lembaga-lembaga yang ada di desa. Ada BPD, ada LKMD, dan masih banyak laginya.
Ya, 14 jumlah tujuan SDGs desa beserta jenis kegiatannya. Ya, ini nanti lain kali akan saya berikan linknya di deskripsi. Ini sudah banyak contohnya. Yang ke-15, wawasan beserta soal kerjasama antar desa. Kemudian kisi-kisi yang nomor 16 sampai 20, contoh kebijakan atau program untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, yaitu SDGs nomor 1 ini. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kemudian contoh kebijakan atau program untuk mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata. 18, contoh kebijakan atau program untuk mewujudkan desa peduli kesehatan. Nah, ini mungkin bisa untuk pemaksimalan kader kesehatan, bidan desa, dan banyak lainnya. Mungkin ada posyandu, ada posyandu lansia, posyandu remaja. Nah, kemudian yang 19, contoh kebijakan atau program untuk mewujudkan desa peduli lingkungan. Yang ke-20, contoh kebijakan atau program untuk mewujudkan desa peduli pendidikan. Nah ya, kisi-kisi nomor 21 sampai 25, contoh kebijakan atau program mewujudkan desa ramah perempuan. Nah, ini rata-rata memang ya sampai 23 ini memang membahas tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi pembangunan berkelanjutan untuk di desa. Yang ini memang sudah mulai ditegaskan, dikuatkan di tahun 2020. Jadi di 2021 ini juga sudah diterapkan, dan 2022 nanti APBDes program-programnya harus masuk tentang SDGs. Yang 24, pemahaman soal penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian 25, pemahaman soal pelaksanaan pembangunan desa. Nah, ini ya bidang-bidangnya. Pertama, pemerintahan desa. Bidang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, ini ya bidang yang ketiga, pembinaan masyarakat. Nah, kemudian budaya masyarakat, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Nah, ini ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 12 tentang desa. Ini wajib dipelajari karena saya yakin ini pasti keluar untuk soal tes tertulis PLD. Kemudian definisi kewenangan lokal berskala desa. Nomor 31 ya, ini pemahaman soal musyawarah desa. Nah, kalau musyawarah desa ini bisa dalam 1 tahun beberapa kali dan membahas yang lingkupnya lebih kecil. Nah, untuk musrenbang desa ini yang kisi-kisi nomor 32, ini biasanya dalam 1 tahun 1 kali yang membahas perencanaan pembangunan, yang nanti titik akhirnya untuk bahan membuat APBDes. Yang ke-33 tentang program padat karya tunai desa. Nah, ini idenya Pak Jokowi, di mana diharapkan pembangunan itu meningkatkan atau untuk kegiatan padat karya tunai. Nah, contohnya ini juga banyak, misalnya pembersihan kali ya, di mana prinsipnya dalam mengerjakan selesai langsung diberi honor dan diusahakan dipilih keluarga-keluarga yang tidak mampu. Kemudian 34 ya, ini pengetahuan soal BLT dana desa. Ini juga banyak ya peraturan-peraturannya, dan sampai tahun 2021 masih wajib. Sepertinya 2022 juga masih wajib mengadakan BLT dana desa. Yang 35 tentang ya Kementerian Desa. Nanti bisa dipelajari sendiri untuk Kementerian Desa. Yang 36-40 tentang pengetahuan peserta tentang Menteri Desa. 37 ya tentang status desa, ada desa tertinggal, berkembang, maju, dan juga mandiri. Ya, ini memang nanti untuk membuat catatan atau hasil di indeks desa membangun. Jadi tiap tahun desa itu dicek ya, apakah statusnya tertinggal, berkembang, atau maju, atau mandiri, yang nanti juga berkaitan dengan jumlah dana desa yang didapatkan. Kemudian ya nomor 38 ya, ini indeks desa membangun yang nanti akan sebagai tolak ukur status desa tadi. 39 ya, pemahaman soal prioritas penggunaan dana desa setiap tahun berubah. Nah, ini bisa diakses banyak ya ini. Untuk prioritas tahun 2022 sebenarnya lebih banyak untuk
pemulihan ekonomi, kemudian juga untuk masalah bencana juga. Jadi untuk masalah pembangunan lebih dikurangi di tahun 2022. Nomor 40, pemahaman serta tentang kewenangan desa. Nomor 41, nah ini proses penetapan prioritas penggunaan dana desa. Kemudian 42, ya, tugas dan pokok fungsi dari LPMD. Nah, ada tugas dan pokoknya seperti apa. Kemudian 43, nah ini ada yang namanya tugas dan pokok fungsi dari kader pembangunan desa. Ini memang mitra dari pendamping lokal atau pendamping lokal desa dan juga pendamping desa untuk membahas atau mendampingi memberdayakan tentang masalah kesehatan. Kemudian yang 44, pemahaman serta soal transparansi pemerintahan desa. Ya, jadi transparansi ini maksudnya adalah keterbukaan, tapi bukan dibuka seluruhnya ya. Nah, contoh sederhana ketika membangun fisik ya, jembatan atau apa ya, kalau dia transparan mesti akan menggunakan papan proyek. Di situ dituliskan panjang, lebar dan total dananya. Kemudian di balai desa biasanya akan dipasang infografis APBDes. Itu salah satu contoh transparansi. Terus 45, pemahaman serta soal tata kelola keuangan. Ya, ini perencanaan, realisasi, pengawasan hingga pengetahujawaban. Ini mungkin lebih banyak tugas dari kaur keuangan ya. Kemudian ya yang ke 46 sampai 50. Nah, pemahaman soal aset desa, fungsi dan manfaatannya. Kemudian 47, prinsip penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Ya, ini mungkin sedikit, dana desa ini ternyata tidak dibolehkan ya untuk membangun balai desa, justru untuk membangun masyarakatnya. Ya, bahkan bangun masjid pun juga tidak boleh. Intinya lebih banyak untuk membangun masyarakat. Tahapan penggunaan dana desa, kemudian PP 85 tentang Kemendes PDTT. Nah, ini mungkin ya bisa jadi keluar lagunya Iwan Fals tentang desa. Jadi sekian, ini kisi-kisi yang mungkin muncul berdasarkan berbagai sumber dan soal tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi ya, bisa jadi keluar, bisa jadi tidak, tapi sebagai untuk pembelajaran awal. Kenapa? Karena memang jarak tes dan juga pengumuman yang begitu dekat. Kalau teman-teman tidak menyiapkan dari sekarang, ya nanti khawatirnya terlambat dan tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.